Hari ini gue sendiri nih guys, mandu acara ini. Nggak tahu nih tadi si Mibel mau kemana, katanya telat. Oh iya, di dua samping gue ini ada siapa coba? Jadi dua orang ini adalah narasumber hari ini di podcast Tini Talk. Oke, kita mulai memperkenalkan diri ya dua narasumber kita ini. Hai Kak. Halo. Namanya siapa nih Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Afiko dari mahasiswa Gizi PTN di Jaksel. Halo, nama aku Denis Primeta Koida. Aku juga sama, kita satu kampus ya. Kebetulan kita satu kampus di daerah Jaksel. Wah, keren banget gak sih guys podcast hari ini bersama mahasiswa-mahasiswa Gizi. Kira-kira kita mau bahas apa nih ya? Ada yang tahu gak ya? Maaf, gue telat. Ih, dari mana aja sih Bella? Ini tadi ada jajanan depan SD itu banyak banget. Jadi tergiur gitu mau beli. Ih Bella, gimana sih? Kan briefing kita hari ini mau bahas tentang jajanan sehat dan gak sehat. Ya, kan semalam briefnya gak gitu. Ih, Bella gak baca WA ya pasti. Ya, gimana dong? Nah guys, udah tahu kan hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas kulik-kulik fakta tentang jajanan sehat dan jajanan tidak sehat. Duduk Bel. Ih, boy, jajanan buat kita semua. Itu kan jajanannya jajanan yang biasa kita beli ya. Iya. Ini jajanannya kayaknya nggak menggiurkan tapi nggak sehat ya. Iya, kayak gimana ya tuh? Coba Kak boleh dikasih informasi ini jajanannya termasuk jajanan sehat atau nggak sehat sih? Ini termasuk jajanan yang gak sehat. Tahu nggak kenapa nggak sehat? Nggak tahu Kak, karena yang kita tahu ini enak ya Bel. Iya, bentukannya enak soalnya kayak cerah gitu, warnanya menggiurkan. Iya, salah satunya tuh itu jajanan gak sehat itu pasti rasanya enak, terus harganya juga murah. Nah, kalian tahu nggak sih ciri-ciri dari jajanan yang gak sehat itu kayak gimana? Enggak. Gimana Kak? Jadi ciri-ciri jajanan yang gak sehat itu yang pertama warnanya mencolok, yang kedua dia itu berbumbu tajam. Selain berbumbu tajam, dia juga aromanya tajam. Terus dia itu pasti memakai warna yang buatan. Selain warna buatan, dia juga pakai gula buatan. Nah, selain itu pasti pedagang ini tuh nggak bersih. Tadi kamu lihat gak pedagangnya bersih? Enggak ya Kak. Enggak. Tadi di gerobakan, Iya. di alam terbuka. Di jalan. Tuh. Nah, justru itu karena tempatnya terbuka, udah pasti makanan itu sama minuman itu udah terkontaminasi sama debu-debu. Makanya itu dia nggak bersih. Contohnya kayak gini nih, jajanannya nggak sehat. Bener enak banget ya Bel. Enak Ih, banget. ternyata nggak sehat nih. Iya, karena harganya murah, rasanya enak, tapi itu nggak baik buat tubuh kita. Emang apa sih Kak akibat kalau kita konsumsi makanan gak sehat gini? Jadi akibat kalau misalnya kalian terus mengonsumsi makanan jajanan gak sehat kayak gitu, kalian tuh bisa sakit perut, keracunan makanan. Karena kalian kan nggak tahu kalau misalnya abang-abangnya atau penjualnya ngasih formalin ke dalam makanan dan minuman kalian. Nah, terus kalian juga bisa mendapatkan berat badan yang lebih besar nanti jadi kalian. Ih, ntar aku jadi gendut banget dong Kak. Iya, bener. Gak mau ya Bel. Nggak mau lah. Kita harus stop ya Bel sekarang. Terus Kak, kalau misalnya nih Kak, kita kan sering banget nih beli ini kayak bilung dan lain-lain nih Kak. Apalagi kalau habis selesai podcast ini ya kita lebih rame-rame Oh. biasanya. gimana sih Kak kita cara mengurangi konsumsi jajanan gak sehat ini? Susah soalnya. Ada
Ada caranya kok. Jadi kalian itu pertama tuh bisa biasain sarapan di rumah. Jadi biasanya kalau sarapan pas istirahat tuh biasanya masih kenyang. Nah, terus kalian juga bisa bawa bekal dari rumah. Jadi kan kalau misalnya bekal dari rumah itu pasti udah pasti bersih, dari dapur kalian sudah bersih, dari pengolahannya juga sudah pasti bersih. Nah, itu bisa jadi makanan alternatif lain kalau misalnya kalian mau jajan yang gak sehat kayak gini. Terus kalian juga, daripada kalian beli makanan yang gak sehat kayak gini, mending kalian tabung uangnya buat beli makanan yang lebih sehat, yang lebih bagus buat tubuh kalian. Yuk Bel, kita mulai nabung, terus kita bawa bekal yang ayo Kita masak di rumah. Wah, biar katanya lebih sehat ya. Aku mau nanya lagi, kalau misalkan jajanan tradisional itu masuk jajanan yang gak sehat apa yang sehat kan? Secara kan dia rata-rata manis rasanya, itu gimana? Kalau jajanan tradisional itu dia termasuk jajanan yang sehat karena dia itu mengandung gula yang alami. Udah pasti itu pakai gulanya bukan gula buatan, kayak minuman kayak gini tuh pasti pakai gula biang. Kalau misalnya jajanan makanan tradisional dia itu pakai gula yang alami, contohnya kayak gula pasir atau enggak gula merah kayak gitu. Oh, berarti kita kayak lebih sering makan kue tradisional aja kali ya, kayak biar enak. Oh ya, kakak tadi kata kita harus konsumsi atau jajanan sehat nih. Emang jajanan sehat itu apa sih kak? Jajanan sehat itu ciri-cirinya dia tuh tempatnya bersih, tertutup. Terus dia itu udah pasti warnanya nggak mencolok kayak saus-saus kayak gini nih. Terus dia juga tidak mengandung bahan kimia atau bahan pengawet. Oh, berarti kita kayak bikin sendiri gitu apa gimana gitu ya kak? Iya, bikin sendiri itu lebih baik karena kan kalau misalnya di pedagang itu kita nggak tahu abangnya nambahin sesuatu gitu. Kalau manfaat dari jajanan sehat sendiri itu gimana kak? Manfaat dari jajanan sehat itu pasti banyak. Yang pertama itu kalian jadi terhindar dari gangguan pencernaan kayak sakit perut atau BAB terus menerus. Nah, itu kalian terhindar dari situ. Terus kalian juga bisa menjaga berat badan karena yang tadi disebutin dari dampak makan jajanan sehat kan berat badan berlebih. Nah, kalau kalian makan sehat malah justru kebalikannya, jadi bikin tubuh kalian tuh tidak berlebih gitu berat badannya. Terus membuat kita pintar dan ceria. Kenapa membuat kita pintar dan ceria? Karena asupan yang makanan yang kita makan itu sehat, jadi otak kita juga bisa berfungsi dengan optimal gitu loh. Ih, karena sering konsumsi ini kali ya Bel, kita jadi kadang suka lemot. Kadang kita tuh merasa suka agak lemot sedikit gitu kalau misalnya lagi acara-acara podcast gini. Ih Bel, mulai sekarang nih Bel, kita tadi apa bawa bekal, terus kita bawa nabung ya biar bisa bikin makanan sehat. Banyak banget ya manfaatnya ternyata dari jajanan sehat. Oh ya kak, kan kita mulai sekarang mau bawa bekal. Kira-kira nih contoh jajanan sehat itu apa aja sih kak? Nah, kalian itu bisa buat salad buah di rumah atau salad sayur. Kalian lebih suka mana nih, salad buah atau salad sayur? Jadi itu bisa menurut kalian masing-masing aja gitu kan. Terus kalau misalnya ada alternatif lain, kalian bisa bikin jus. Nah, jus itu juga bisa bikin kenyang lebih lama. Jadi kalian mau sampai istirahat dan sampai pulang tuh masih merasa kenyang gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran lagi tuh buat beli makanan jajanan yang nggak sehat. Terus kalian juga bisa bikin sandwich. Sandwichnya itu bisa kalian taruh sayur kayak selada, tomat dan lain sebagainya gitu. Banyak banget ya idenya ya. Ternyata banyak banget ya jajanan sehat itu. Nah guys, sekarang kalian udah tahu kan jajanan sehat dan jajanan gak sehat itu apa? Banyak banget nih ilmu ya Bella kita dapat hari ini. Ya contoh menu buat bekal di rumah itu udah ada tadi disebutin sama kakaknya. Manfaatnya ya Bella. Manfaatnya apa aja udah Tadi bisa. juga ternyata jajanan gak sehat itu banyak banget akibatnya guys. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak narasumber di sini. Wah, hebat sekali ya guys. Ilmu banyak banget ilmu yang kita dapat di podcast hari ini. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan podcast apa Bel? Sini Talk Sini Talks bersama